Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Can Ask ya, Camelia Ask. Oke, jadi di sini adalah ada 5 list pertanyaan mengenai apapun itu ya yang kemungkinan bisa resonate sama kamu. Pertanyaannya ada di thumbnail ya. Aku buat di thumbnail gitu. Oke, ini adalah general ya teman-teman ya. Selalu general, video aku buat general. So, kalau ini mungkin tidak resonate untuk kamu, tidak apa-apa ya, jangan dipaksakan. Karena memang dasarnya ini general reading gitu. Kadang resonate, kadang tidak, begitu ya. Kalau misalkan kamu merasa ingin ini cocok, mau lanjut private reading, ataupun pengen energi kamu aja kamu pengen private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan pertama ya. Kira-kira kamu ini sudah pernah nggak sih bertemu sama soulmate kamu sebenarnya? Begitu teman-teman ya. Kamu pengen tahu nih, kira-kira kamu udah pernah ketemu nggak sih? Minimal pernah gitu ya. Atau mungkin ada di lingkungan kamu? I don't know ya. Sekarang kita akan lihat di sini. Sudahkah kamu pernah bertemu dengan jodoh kamu? Oke. Aku akan ambil 3 ya. Aku akan tarik 3 kartu. Pilih sesuai intuisi kamu. Aku tidak meletakkan apapun di sini agar kamu bisa mempertajam intuisi kamu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini ya 3 kartu. Sekarang kamu silahkan pilih. Aku kasih waktu 10 detik. Sudah, oke kita mulai dari pile pertama ya, Knight of Pentacles ya. Aku lihat di sini sudah pernah ya, sudah pernah di sini. Dan kemungkinan orang ini ada di dekat kamu, hanya memang energinya slowly ya, sehingga di sini sulit untuk kamu melihat siapakah orang itu. Tapi dia ada di sekitar kamu di sini, sudah dekat sama kamu bahkan ya. Kalaupun mungkin sekarang kamu merasa belum ya, karena online apa online ya, jarang bertemu sama orang. Di sini aku melihat sudah dekat ke kamu. Ya, dan sebagian besar di sini sudah pernah bertemu ataupun sekarang sudah PDKT sama orang ini. Ya, kamu sudah kayak merasa lagi deket sama orang ini, begitu ya. Aku melihat di sini ada sudah ya, sudah sebagian besar sudah. Oke, untuk pile kedua di sini Eight of Wands, segera ya di sini. Belum bertemu, tapi di sini akan segera ya. Sebagian besar belum bertemu. Dan kemungkinan kalian akan bertemu di sini lewat suatu jaringan ya, mungkin lewat workshop ya, webinar gitu, intinya yang melibatkan internet begitu. Tidak sedikit juga yang bertemu secara nyata ya, melalui apapun itu, karena jodoh bisa dari mana aja datangnya. Tapi sebagian besar di sini aku melihat ini akan segera bertemu, hanya saja memang tidak bertemu secara langsung ya, tidak tatap muka secara langsung di sini. Oke, kita akan lanjut ke pile ketiga di sini, King of Wands. Aku melihat di sini belum ya, kamu sepertinya menunggu di sini. Aku melihat ya, kamu menunggu dari kejauhan, kapan kiranya ya datang gitu. Aku lihat di sini energinya memang lama ya teman-teman ya, lama. Masih ibaratnya sekitar 1 tahun atau mungkin lebih ya di sini ya. Tidak mesti sesuai ya 1 tahun atau gimana gitu ya, karena waktu itu relatif teman-teman, bisa berubah, energinya dinamis ya, tidak statis. Oke. Jadi di sini aku lihat belum ya, untuk pile ketiga di sini masih belum. Oke, di sini kamu diminta untuk fokus sama cita-cita kamu dulu. Karena di sini di sisi lain cita-cita kamu ini ada satu hal yang pengen kamu capai, pengen kamu raih di sini, dan butuh 100% perhatian kamu di sini ya. Sehingga sekarang alam semesta ingin memfokuskan kamu kepada karir kamu dulu ya. Ada memang sudah kamu punya jodoh di sini, hanya saja memang masih lama bertemunya ya. Oke. Seperti itu ya untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua ini adalah mengenai hal apa yang menghambat kesuksesan kamu teman-teman ya. Kamu di sini pengen tahu kayak kamu tuh mungkin susah banget ya untuk mendapatkan rezeki, mungkin susah banget untuk menjual ataupun mendapatkan karir ataupun sesuatu hal gitu ya yang berhubungan sama kelangsungan hidup kamu, seperti itu ya, berhubungan dengan ekonomi ya, keuangan, seperti itu. Karena kita akan lihat di sini sekiranya hal apa sih yang menghambat, apakah orang atau diri kamu sendiri, ataupun dalam kreativitas kamu yang mungkin perlu dikembangkan lagi begitu ya. Kita akan lihat.
Ini aku akan bacakan secara garis besarnya aja teman-teman ya. Kalau misalkan kamu pengen lebih jauh lagi, silahkan aja hubungi nomor yang ada di description box ya. Private reading silahkan. Oke, aku tidak akan mengambil kartu yang jatuh kali ini. Oke. Oke, silahkan pilih 3 kartu ya teman-teman di sini. Sorry, salah satu dari 3 kartu ini. Kasih waktu 10 detik. Sudah, oke. Dari kartu yang pertama ya, di sini ada di Empress. Kalau aku lihat dari di Empress ini nunjukin ya, menghambat, berkaitannya dengan pertanyaan ini adalah hal yang menghambat. So kalau aku lihat di sini teman-teman, ketika kamu mungkin berinteraksi ataupun bekerja sama dengan orang di sini, coba sedikit dengarkan saran ataupun pendapat dari orang lain ya teman-teman di sini. Tidak ada salahnya untuk kita mendengarkan pendapat dari mereka. Barangkali itu untuk kebaikan atau kelangsungan karir ataupun pekerjaan yang kita jalani begitu ya. Karena mungkin di sini aku melihat kamu seperti banyak ya di sini sebagian besar dari kalian mempunyai sifat mandiri ya. Mandiri di sini bagus teman-teman, hanya saja memang ada porsinya. Kadang kita kan sebagai makhluk sosial ya, sewaktu-waktu memang membutuhkan orang lain gitu, membutuhkan pendapat orang lain, bantuan orang lain dan lain sebagainya ya. Mandiri, terus di sini juga tidak mau itu ya, kadang tidak mau dibelai sedikit atau tidak mau mendengarkan orang lain ya, sorry to say di sini ya. Tidak mau mendengarkan orang lain dan cenderung aku melihat juga, kalau aku bilang sorry ya nih ya, sebagian besar dari kalian mungkin agak sedikit sombong ya ketika punya sesuatu hal tertentu, sorry to say, sorry banget di sini, sehingga orang-orang terkadang mempunyai penilaian yang kurang baik sama kamu ya, mengenai dia kayaknya nggak butuh bantuan aku, ataupun dia sepertinya sulit untuk menerima pendapat aku, jadi lebih baik aku diam aja, ataupun dan lain sebagainya. Sehingga di sini terkadang sampai orang-orang tuh jaga jarak sama kamu, ataupun orang-orang kadang ngomongin kamu dan lain sebagainya. Di sini sifat kamu yang cenderung mandiri, cenderung tidak mau dibantu, ataupun di sini sulit untuk mendengarkan orang lain, ataupun sedikit sombong, rubah sedikit ya sifat itu teman-teman di sini, karena hal itu yang menghambat sebenarnya tanpa kamu sadari begitu teman-teman, tanpa kamu sadari ataupun kamu sadari begitu ya. Kadang kita kan tidak sadar, kadang kita selalu menganggap apa yang kita lakukan itu benar, tapi menurut orang lain itu kurang pas di merekanya gitu. Bukan berarti kita harus menuruti atau mendengarkan orang lain untuk menjadi versi terbaik dari pendapat mereka, bukan. Kita tetap menjadi versi terbaik dari diri kita, hanya saja ketika kita sudah terjun ke dalam sosial, kita sudah terjun ke dalam interaksi sosial, maka kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri bukan berarti mengubah sifat kita secara keseluruhan ya. Karena kamu kan diri kamu ya kamu yang ngendaliin kayak gitu, baik buruknya ya kamu begitu. Hanya saja di sini kaitannya dengan interaksi sosial kamu itu harus diperbaiki ya. Ketika public speaking, gunakan bahasa yang baik yang sekiranya tidak menyinggung pihak lain begitu. Kalau sudah ya sekarang tingkatkan saja dari segi kebatinan kamu ataupun segi kebijaksanaan kamu teman-teman. Kalau kamu merasa tidak ada yang sesuai dengan sifat kamu sebelumnya yang aku bilang, ya sekarang dari diri kamu sendiri aja. Apakah kamu sudah selalu optimis untuk menjalani apa yang kamu mau? Apakah kamu sudah menghilangkan rasa pesimis, menghilangkan rasa ketidakyakinan yang ada dalam diri kamu? Kalau belum, obati itu dulu ya, healing itu dulu. Oke, sekarang pile kedua di sini ada The Chariot ya. Sebenarnya di sini kalau aku lihat hal yang menghambat dari kamunya begitu ya. Ada 2 di sini ya. Yang pertama, kamu terlalu banyak menerima masukan ya, sehingga di sini kamu orangnya gampang bimbang ketika mengambil sesuatu hal, mengambil suatu keputusan, kamu cenderung lebih bimbang dan lebih membuang banyak waktu ya untuk hal tersebut ya. Padahal kamu misalkan sudah punya target nih, mau ke sini nih hari ini, tapi karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak masukan untuk kamu jadi mundur lagi. Padahal sebenarnya mungkin saja momen yang ada di hari itu yang mau kamu ke sana itu membawa kamu kepada setidaknya selangkah untuk menuju apa yang kamu mau, tapi jadi mundur karena apa? Karena terlalu banyak pertimbangan di sini ya. Bukan berarti kamu tidak boleh mempertimbangkan sesuatu harus tas bukan teman-teman ya. Tapi di sini adalah aku ingin menekankan bahwa kamu ini
harus bisa untuk punya ketegasan teman-teman ya. Jangan merasa nggak enakan gitu ya. Ini yang terkadang masih sering dirasakan sama orang-orang, merasa nggak enakan sama kalau mau nolak, atau mungkin merasa nggak enakan kalau nggak bantu gitu. Padahal diri kita sendiri juga sibuk gitu. Padahal diri kita sendiri juga butuh perhatian dari ya diri kita kayak gitu ya, butuh kasih sayang dari diri sendiri atau self love kayak gitu ya di sini. Terus yang kedua itu ya, yang kedua di sini bertolak belakang sama yang pertama ya. Ini orangnya terlalu gegabah ketika bergerak ya, atau bisa dibilang prinsipnya begini, semua punya risiko ya, aku jalani aja dulu, kalau nggak bisa nanti ya gampang lah gitu. Gampangnya ini kamu belum mikirin nanti kemana arahnya kalau misalkan tujuan atau visi misi kamu ini masih belum tercapai ya. Kamu hanya bisa mengambil entengnya aja gitu teman-teman ya, gampangnya aja gitu. Padahal sebenarnya how factual apapun yang kamu lakukan, kalau itu mistakes, itu bakal berefek ke belakangnya, ke kamunya, ke lingkungan, dan lain sebagainya ya. Mungkin kamu merasa sedikit putus asa, bahkan 100% menyerah, dan lain sebagainya ya. Ini bertolak belakang. Yang pertama terlalu bimbang ketika mengambil keputusan, yang kedua terlalu gegabah ketika mengambil keputusan ya. Kalau orang bilang itu kayak nggak mau kalah kayak gitu teman-teman, bisa juga ya kayak gitu, nggak mau kalah dari orang lain, terlalu berapi-api atau terlalu berambisi saat mengerjakan sesuatu, sehingga di sini terlalu berambisi mengambil ini pengen dicapai, akhirnya buyar semua ya. Saranku, fokuskan dulu apa yang kamu mau, tegas boleh, tapi jangan sampai ketika kamu sudah masuk ke dalam sosial, jangan sampai orang-orang jadi menjauh gara-gara sifat kamu yang mungkin kurang baik di mata mereka ya. Semua orang pasti menganggap dirinya benar, nggak ada yang salah ya, tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Oke, di sini aku hanya mau membacakan. Untuk yang ketiga di sini ada Three of Wands ya. Kalau Three of Wands di sini aku melihat kamu orangnya sepertinya kalau ingin mengungkapkan sesuatu rada sulit ya, atau lebih sering dipendam sendiri. Nah, di sini teman-teman, saran aku ya, kalau kamu mungkin ada suatu pertanyaan ataupun ada suatu problem, itu nggak ada salahnya untuk mendiskusikan ataupun bertanya kepada orang-orang sekitar, ataupun orang terdekat kamu, ataupun dari manapun itu, dari sumber apapun. Internet, nanya sama pakarnya, ahlinya, bisa juga ya, dari mana saja. Karena di sini aku lihat kamu cenderung lebih ya teman-teman ya. Kalau ada pengen ngerjain sesuatu tuh kayak ngandelin diri kamu sendiri, atau bisa dibilang kalau mau nyari ide ataupun nyari gagasan lain dari tempat-tempat lain itu kamu kayak kadang udahlah, dari yang ada di pikiran aku aja, aku pengennya gini ya harus gini kayak gitu. Rada sulit sedikit juga dibelokin di sini ya. Ataupun bisa juga kamu cenderung memendam. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya butuh arahan, ada 3 jalan misalkan. Kamu mau ke A, B atau C. Kamu butuh bantuan orang lain, tapi kamu kayak ya udahlah menurut diri aku sendiri aja ke B. Nah kayak gitu teman-teman ya, nggak ada salahnya kok untuk bisa minta bantuan sama orang lain, tapi yang kamu percaya ya, tidak sembarang orang. Karena ketika kita ingin mengambil langkah ke depannya itu, kita membutuhkan orang yang bisa mensupport kita dari luar ataupun dalam dengan tulus ya, bukan di luar aja baik, di dalam enggak ya, bukan seperti itu. Di sini kamu butuh bimbingan atau butuh bantuan dari orang sekitar. Kalau ada masalah jangan dipendam ya. Oke, yang ketiga di sini, apakah kamu pertanyaan yang ketiga ya sekarang ya, apakah kamu punya potensi bersama ya, bagi yang PDKT-an single tapi PDKT-an sini ya. Oke, punya kesempatan yang sama nggak? Punya potensi yang bagus nggak sama orang ini? Kayak gitu ya. Punya kesempatan untuk bisa bersama apa enggak? Kayak gitu untuk PDKT-an kamu sekarang ya. Ini single edition ini. Bagi yang single ya. Oke. Aku kasih kamu waktu 10 detik ya teman-teman untuk memilih. Sudah ya. Oke, dari yang pertama. Two of Swords ya. Nampaknya dari kamunya atau dianya masih ragu ya teman-teman ya. Oke, masih ada keraguan-raguan dan sulit untuk butuh waktu lama, bukan sulit ya, butuh waktu lama untuk bisa meyakinkan diri antara kamu dan dia, ataupun dia antara kamu dan dia, ataupun dia dan kamu, agar apa? Agar di sini bisa untuk menetapkan tujuan. Kalau memang cocok, lanjut nih. Kalau misalkan sekarang sudah ada rasa kok kayaknya aku kayak cocok ya, tapi masih butuh banyak
tahu tentang dia nih kayak gitu, nggak bisa gegabah kayak gitu ya. Kalau di sini aku melihat masih jauh ya teman-teman, masih kecil potensinya bersama ya. Hanya saja memang kalau masalah dekat atau masalah intens hubungan kalian di sini ya, aku lihat ada sedikit masih sedikit mungkin salah satu di sini mendominasi ya perasaannya, atau lebih dominan saat menjalin komunikasi dengan orang ini, tapi salah satu pihak mungkin biasa-biasa saja, ataupun mungkin ada sedikit, ini sama-sama mungkin ada sedikit ya, tapi masih kayak ragu, masih jauh gitu, karena mungkin berpikir perjalanan masih panjang kayak gitu, sehingga butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri, dan itu pun belum tentu gitu ya, makanya aku bilang kemungkinannya sedikit ya. Oke, untuk yang kedua ya, Wheel of Fortune ini kemungkinannya ada ya, hampir sekitar 75 sampai 80 ya. Hanya saja di sini memang butuh penyesuaian, tapi tidak perlu intens yang pertama. Kalau kamu di sini lebih kayak udah kenal ya, udah deket juga, udah tahu sebagian besar dari dia juga udah tahu kamu di sini, sehingga kalau ini tergantung sama alam semesta aja sih. Kalau kamu sekarang pengen memang sama orang ini ya, pengen serius sama orang ini, ataupun kamu punya niat yang tulus sama orang ini, kalau orang itu tinggal nunggu orang itu aja. Kalau orang itu punya sifat bukan sifat ya, tujuan yang sama kayak kamu, maka ini yang semesta akan ngerestuin ya, dari dalam hati kamu dan dia aja di sini sekarang ya, dari dalam hati kalian berdua kayak gitu ya. Sebenarnya kalau aku lihat sudah ada ya rasa di sini ya, sudah ada rasa di sini, hanya saja memang alam semesta ini tinggal nunggu aja kamu siapnya kapan, dia siapnya kapan begitu. Kalau sudah, baru nanti dia bisa bersama sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini memang potensinya cukup besar ya, 70 sampai berapa tadi? Ya 70 sampai 80 lah begitu ya. Sisanya untuk penyesuaian atau untuk meyakinkan diri begitu ya. Oke, untuk yang ketiga di sini ada Ten of Swords. Di sini tidak sama sekali ya teman-teman ya, tidak punya potensi, karena kalau bakal diterusin kemungkinan besar ini akan jadi hubungan yang toksik ya, toksik dan tidak berjalan dengan sesuai harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Oke, begitu ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan keempat. Ini yang couple sekarang. Couple di sini pengen tahu pasangan ini niatnya apa sih ke kamu kayak gitu ya. Atau single di sini pengen coba cek gitu, PDKT-nya sudah deket, sudah intens, pengen tahu niat dia ke kamu bagaimana sih kayak gitu ya. Kita akan lihat ya. Oke, 1, 2, 3 ini. Oke, aku kasih kamu waktu 10 detik. Oke, kita akan lihat ya. Nah, di sini ada Seven of Swords. Aku lihat mungkin pasangan kamu ini cenderung untuk lebih sering memanfaatkan kamu ya. Sorry banget di sini. Aku membacakan kartu ya teman-teman ya. Tidak ada yang aku tutupi di sini sesuai penglihatan aku. Di sini aku melihat bahwa berhati-hati sama orang ini, karena mungkin dia hanya sekedar singgah di hati kamu sementara, ataupun mungkin di sini dia kayak menganggap kamu itu hanya untuk dikala dia bosan begitu, ataupun ada yang dimanfaatkan secara material sampai habis-habisan di sini ya. Jadi kamu harus berhati-hati sama orang ini. Bukan berarti aku menganggap orang ini jelek, tidak. Hanya saja di sini sepertinya dia punya niatan di dalam hatinya untuk yang kurang baik sama kamu. Jadi kamu harus berhati-hati sama orang ini ya. Kalau aku lihat lebih kecenderungannya dia ini hanya untuk sekedar mempermainkan kamu teman-teman ya. Tegas ya aku bilang di sini ya, hanya untuk mempermainkan kamu ya. Jadi kamu harus berhati-hati sama orang ini ya. Cari tahu dia lebih dalam dulu. Jangan gegabah mengambil keputusan ya, apalagi untuk hubungan jangka panjang. Oke? Sekarang untuk yang kedua ada Nine of Wands ya di sini. Nine of Wands ini kalau aku lihat niat dia ke kamu ini sebenarnya aku lihat ada rasa ingin bareng ya. Cuman di sini hambatannya tuh banyak banget teman-teman ya. Di sini hambatannya banyak banget. Dia sudah berjuang. Kamu sudah berjuang loh di sini, lihat sampai pakai nutup kepala di sini ya kalau kamu lihat ya. Nih, pakai ibaratnya terluka begitu. Mungkin kamu ada konflik sama orang ini, ataupun kamu merasa mungkin hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan karena faktor tertentu, sifat, faktor eksternal ataupun internal ya, sehingga di sini banyak yang
tersiksa ya sama hubungan ini. Padahal sebenarnya kalau ini diteruskan mungkin punya niat yang bagus, hanya saja hambatan lebih besar mempengaruhi hubungan kalian. Ya, niat dia sebenarnya ingin serius, hanya saja memang niatnya ininya kurang ya. Pembuktiannya kurang di situ karena dia mungkin sama dia tuh jarak jauh, ataupun mungkin di sini kalian deket tapi serasa jauh karena sedikit waktu untuk mengobrol, intensnya hubungan itu sedikit begitu ya, sehingga di sini ada jarak di antara kalian ya. Ini hambatannya apa teman-teman? Silahkan dihilangkan dulu karena ini yang membuat kalian agak sulit untuk menjalin hubungan ini ya. Oke, yang terakhir di sini ada Six of Swords. Kalau aku lihat dari Six of Swords ini, niat dia pingin maju ya hubungannya sama kamu, pingin membawa kamu ke tempat yang baru, ingin menawarkan journey baru ya, new journey sama kamu di sini ya. Hanya saja memang waktunya masih lama ya, karena ini kartu minor dan juga Six of Swords ya, kecil gitu. So kalau aku lihat ada niat dia ingin serius sama kamu ya, ingin membangun rumah tangga sama kamu, hanya saja memang masih lama dan masih jauh gitu, karena dia perlu untuk memakmurkan diri dia perlu memapankan diri dia dulu, ataupun kamu juga misalnya kamu feminim energi ya, kamu ingin menyiapkan diri kamu luar dalam gitu ya, batin kamu, karir kamu, semuanya harus kuat dulu ya, gitu. Oke, ini ada niatan lebih kelihatan di sini ya. Nah, seperti itulah teman-teman untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan nomor 5, perubahan besar di akhir tahun ini ya. Apakah dominan keuangan, asmara, ataupun spiritual, healing, ataupun di sini penyelesaian konflik yang cukup menguras pikiran kamu ya sampai hari ini gitu. Kita akan lihat. Tidak akan nomor kartu yang jatuh. Oke, di sini ada 3 kartu. Silahkan pilih sesuai dengan intuisi kamu. Sudah ya, kita akan lihat di sini perubahan Five of Pentacles ya. Terkait dengan Pentacles di sini teman-teman, perubahan besar ya di sini. Kalau aku lihat di sini terkait dengan keuangan kamu, mulai sekarang kamu harus bijaksana mengelola keuangan ya teman-teman ya. Karena di menuju akhir tahun kemungkinan saja di sini akan banyak biaya yang kamu keluarkan ya untuk kehidupan kamu ataupun untuk menyelesaikan konflik-konflik masalah kamu di sini. So kamu harus bijaksana dalam mengelola keuangan kamu di sini ya. Ketika kamu sudah bijaksana, maka beberapa ataupun 1 atau 2 apa yang kamu inginkan itu tercapai teman-teman. Hanya saja memang di sini tantangannya kamu harus menyimpan atau menabung sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, tapi bukan berarti kamu melalaikan kewajiban kamu untuk berkaitan dengan ekonomi, misalkan membayar ini, membayar itu tetap harus dijalani, tetap harus tanggung jawab kamu sepenuhnya ya, bukan orang lain. Jangan limpahkan ke orang lain ya, seperti itu. Jangan sampai meminjam ke orang lain di sini, hanya untuk supaya kamu bisa nyimpen ya. Nyimpen di sini adalah intinya sisanya begitu teman-teman ya, meminimalkan pengeluaran kamu dan menabung sisanya, bukan kamu menyimpan sebanyak-banyaknya tetapi kamu melalaikan tanggung jawab kamu ya. Tetap kamu harus bertanggung jawab, tetap kamu harus bisa untuk diri kamu ya, membiayai diri kamu ataupun tanggung jawab kamu di sini. Hanya saja memang untuk menabung harus ditingkatkan karena aku melihat adanya biaya cukup besar untuk kamu keluarkan ya menuju akhir tahun. Di sini itu tantangannya ya, itu perubahan yang sekiranya ada di kamu ya. Oke. Untuk yang kedua ada di Hangman ya. Di sini yang kemarin ada yang bimbang dalam mengambil suatu keputusan berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan pengadilan, ataupun berkaitan dengan konflik dengan orang lain ataupun diri kamu sendiri di sini ya. Kamu ada kebimbangan di bulan sampai akhir tahun nanti, sampai Desember itu kamu bakal nemuin jalan keluarnya. Jalan keluar ini akan membawa kamu kepada hal yang baru teman-teman ya. Dan aku merasa di sini kamu sebagian besar ya akan mendapat ibaratnya yang namanya kesuksesan ya. Hanya saja memang di sini tantangannya adalah kamu harus bisa menyelesaikan atau mengambil jalan tengah dari masalah kamu.
Oke, untuk yang ketiga, Queen of Cups, sebagian besar dari kamu bakal meet sama soulmate atau twin flame di sini yang bakal membawa kamu kepada hubungan yang lebih serius. Dan aku bilang di sini memang ada hubungan yang baru erat kaitannya dengan asmara ya teman-teman. Oke, sekian readingan dari aku untuk Camellia Ask untuk bulan ini. Aku harap kamu bisa enjoy, aku harap kamu bisa mengambil bijaksananya ya dari readingan ini dan bisa membantu kamu. Oke, kalau mau private reading silahkan hubungi nomor yang ada di description box ya teman-teman. Thank you, see you next reading, bye-bye.